Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikar Pamutya Sandi dengan NIM 118228082 dari kelas 6C ingin mempresentasikan eh, hasil penelitian saya, yaitu perancangan sistem informasi arsip surat menyurat di Dinas Komunikasi dan Informatika menggunakan PHP MySQL. Yang pertama, latar belakang, yaitu majunya perkembangan teknologi informasi sudah mencapai taraf sebagai kebutuhan sehingga semua lapisan masyarakat termasuk mahasiswa, dosen, dan staf tergerak untuk maju dan menggunakannya. Perkembangan teknologi informasi juga menjamah proses dalam ruang lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Salah satu contoh adalah kinerja di perkantoran pemerintah kurangnya efisien karena masih menerapkan sistem pengarsipan yang konvensional. Dengan penyimpanan manual secara mengelompok dapat memungkinkan data hilang, rusak, dan menyulitkan dalam melakukan pencarian data jika suatu waktu diperlukan. Dengan adanya masalah di atas, maka dibutuhkan suatu sistem informasi yang dapat membantu dalam melakukan pengarsipan dokumen tersebut. Sistem informasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan keamanan dokumen yang diarsipkan. Diharapkan dengan adanya sistem informasi untuk mengarsipkan ini dapat merubah sistem kinerja di dalam perkantoran pemerintah bagian arsip agar mempermudah dalam pengarsipan surat yang masuk dan keluar. Juga dapat memudahkan pihak-pihak bagian dan staf Dinas Komunikasi dalam mengetahui surat yang masuk dan surat yang akan keluar telah disetujui atau belum, tanpa harus bertatap muka dengan bagian arsip. Program sistem informasi arsip surat menyurat ini merupakan sebuah program yang diolah untuk mempermudah dalam pencarian data dari surat masuk sampai surat keluar. Dengan memasukkan tanggal dan jenis surat, itu kita sudah bisa melihat data surat yang kita inginkan atau yang kita cari. Oleh karena itu, dengan dibangunnya suatu aplikasi ini diharapkan dapat memperbaiki sistem yang terdahulu dan dapat mempermudah pekerjaan sehingga dapat menyingkat waktu agar efisiensi kerja mengalami peningkatan serta memudahkan karyawan dalam melakukan pengoperasiannya. Ya, dari latar belakang sini saya mengambil kenapa saya mengambil penelitian ini, karena saya mengambil contoh di dinas saya sendiri. Itu dari awal saya masuk tahun 2017 hingga sampai sekarang, itu pengarsipan surat masih menggunakan manual, masih diarsipkan yang metodenya itu harus masih dicatat di buku terlebih dahulu dan harus disimpan di portable seperti itu, sehingga bagi saya itu penyimpanannya itu masih kurang efisien ya, sehingga sewaktu-waktu ketika atasan ingin meminta dokumen surat, semisal surat A, itu bagian pengarsipan itu masih bingung untuk mencari nomornya berapa, tentang apa, itu masih mencari untuk memilah gitu. Nah, terkadang saat pencarian surat secara manual ini kan menghabiskan waktu cukup banyak, sehingga biasanya atasan itu suka kesal dan memarahi bagian pengarsipan seperti itu. Eh, Kadang juga surat yang tersimpan itu biasanya entah itu hilang atau itu apa ya,
lupa lupa di mana naruhnya waktu pengarsipan itu, maksudnya di portable yang mana. Itu kan biasanya ada pengarsipan surat, pengarsipan surat itu yang manual itu melihat dari bulan, tanggal seperti itu. Misalnya bulan Januari ya Januari saja, Februari Februari saja gitu. Nah, akhirnya menurut saya itu kurang efisien gitu. Nah, akhirnya saya punya pemikiran untuk membuat apa? Penelitian pengarsipan surat secara online seperti itu. Lanjut, perumusan masalah. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah yang melatar belakangi pada tugas akhir ini adalah kurang efisiennya pencarian data serta penginputan dari surat masuk ke surat keluar yang masih manual ke dalam buku besar. Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, itu pengarsipan manual itu harus melalui mencatat ke buku surat masuk gitu. Kalau surat keluar harus nulis dulu di buku surat keluar seperti itu. Sedangkan permasalahan yang dibahas hanya dibatasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut. Ya, bagaimana cara pembuatan aplikasi database ini dibuat agar dapat digunakan dan membantu menyelesaikan masalah, bagaimana proses pendigitalisasi data elektronik yang ada di sistem pengarsipan, bagaimana sistem pengarsipan ini dibangun dengan dasar web base. Selanjutnya, hipotesis penelitian, pelaksanaan pembuatan aplikasi database yang dibuat agar dapat digunakan dan membantu menyelesaikan suatu masalah di dinas tersebut. Terus, seperti apa proses pendigitalisasi data elektronik yang ada pada sistem tersebut. Aplikasi yang menggunakan sistem komputerisasi dengan memasukkan tanggal dan jenis surat untuk mencari daftar surat masuk maupun surat keluar agar memudahkan karyawan. Daftar pusaka. Dari daftar pusaka ini saya ada beberapa yang apa ya, melihat di internet untuk menjadikan referensi seperti apa, karena kan saya sendiri masih belum pernah membuat penelitian seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi saya mengambil beberapa eh, referensi dari internet. Studi literatur. Metode penelitian merupakan suatu proses yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang logis, di mana memerlukan data untuk mendukung terlaksananya suatu penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode yang menggambarkan fakta-fakta yang dan informasi dalam situasi atau kejadian di mana sekarang secara sistematis, faktual, dan akurat. Studi pustaka. Studi ini dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti, dan menelaah berbagai literatur yang bersumber dari buku, teks, jurnal ilmiah, situs di internet, dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan topik penelitian. Studi lapangan. Studi ini dilakukan dengan cara mengunjungi tempat. Ya, seperti karena saya bekerja di dinas, ya langsung saja apa yang saya lihat itu jadi yang saya jadikan penelitian saat ini. Dan pengumpulan data dilakukan secara langsung. Dan hal ini meliputi wawancara, ya wawancara ke bagian apa
bagian pengarsipan surat seperti itu. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Metode ini bertujuan untuk mengetahui ciri-ciri dan luasnya objek yang diamati. Dengan pengamatan langsung dapat diperoleh data yang nyata dan lengkap. Landasan teori. Aplikasi ini tergolong sangat sedikit di beberapa instansi yang dilihat dari segi efisiensi dan efektivitasnya. Tentunya aplikasi ini sangat berperan penting dalam sebuah instansi, terutama dalam sistem komputerisasi surat-surat. Dengan aplikasi ini diharapkan mampu membantu dalam pengolahan surat, walaupun aplikasi ini memiliki beberapa kekurangan, tetapi diharapkan mampu memberikan kontribusi di dunia kerja. Tujuan pendirian aplikasi surat menyurat adalah menjadikan sistem komputerisasi yang bisa diakses melalui komputer dengan metode penyimpanan yang terjaga, mengembangkan potensi diri dari untuk menjadi seorang pakar IT, menciptakan peluang melalui pengembangan aplikasi baru, aplikasi teknologi di bidang industri secara komersial melalui studi dan kajian yang memakan waktu dan biaya yang relatif murah. Nah, ini adalah kerangka berpikir. Identifikasi masalah. Banyaknya kinerja di perkantoran pemerintah kurang efisien karena masih menerapkan sistem pengarsipan yang konvensional dengan pengarsipan surat masuk dan keluar yang secara manual. Dan untuk metodenya yaitu membuat perancangan sistem informasi arsip surat menyurat menggunakan PHP dan MySQL. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, ketepatan dan keamanan dokumen yang diarsipkan, sehingga pengarsipan ini dapat merubah sistem kinerja di dalam perkantoran pemerintah bagian arsip. Dan pengujian aplikasi pengarsipan surat masuk dan surat keluar dilakukan untuk memastikan apakah aplikasi yang dibangun telah berjalan sesuai dengan rancangan sebelumnya. Metode pengujian aplikasi yang dilakukan menggunakan black box testing dan user accept test. Dan hasil ini yang diperoleh bagian pengarsipan sangat terbantu dan dengan aplikasi ini dalam hal pencarian surat, karena aplikasi ini berbasis internet atau internet, maka memudahkan mengakses aplikasi ini di semua PC di kantor tersebut. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau penyampaian saya yang kurang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.